إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat, hayya 'alas salat, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah, alhamdulillah ja'ala syahr Ramadan syahran 'azim wa syahran mubarak wa hadha shahrul siyam, hadha syahrul Quran wa syahrul sadaqah wa hadha syahrul jihad. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan Nabi sallallahu alaihi wasallam man shawma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu taqaddama min dhanbi. Wa qala aidan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wa qala aidan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam syahrun yuzdadu rizqu fi ummati fi. Alhamdulillah, di siang yang berkah ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dalam rangka beribadah kepada Allah, dan alhamdulillah kumpulnya kita di masjid yang mulia ini bukti takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Apa itu takwa? Yakni menjalankan perintah Allah dan menjauhkan sejauh-jauhnya larangan Allah Subhanahu wa taala. Makna takwa yang lebih sebenarnya adalah takwa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita aturkan ke penghulu alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diaku sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, di siang yang berkah, di bulan yang berkah, di tanggal yang berkah, di udara yang Allah hembuskan, ini adalah semua anugerah Allah Subhanahu wa taala. Yang alhamdulillah harusnya kita lebih bersyukur kepada Allah, yang di mana detik ini, hari ini, menit ini banyak saudara kita yang menginginkan Ramadan tapi ajal mendahulunya. Banyak saudara kita yang menginginkan Ramadan tapi saat ini, detik ini, banyak saudara kita yang tergeletak di rumah sakit merintih kesakitan. Ya alhamdulillah, tambah takwa kita, tambah syukur kita. Detik ini kita masih dalam keadaan sehat, panjang umur, masih dititipin iman dan takwa kepada Allah. Karena kalau cuma panjang umur dan sehat nggak ada iman, nggak mau sholat berjamaah. Ada panjang umur, ada sehat, tapi imannya nggak ada, takwanya nggak ada, nggak mau berpuasa. Karena orang yang berpuasa hanya hakikatnya untuk orang-orang yang beriman. Kenapa Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu? Bisa nggak Allah mengatakan ya ayyuhan nas, ya bani Adam, ya bani Israel? Kenapa Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu? Kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, orang-orang yang berpuasa, dikategorikan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu iman? Percaya apa yang dikatakan Allah melalui Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala. Apapun bentuk ujiannya, apapun bentuk kegiatan kita di luar sana, andai kata kita ada memenuhi 5 syarat sah puasa, lakukan puasa. Al-Imam Al-Haddad di dalam kitab An-Naswaidiniyah, di situ beliau mengutip bagi orang-orang yang sengaja meninggalkan tanpa uzur puasa Ramadan. Yang dikatakan oleh Imam Al-Haddad, orang yang sengaja meninggalkan puasa Ramadan tanpa uzur, dia beralasan dengan kerja yang berat, dengan alasan yang apapun, karena Ramadan adalah kewajiban kita semua. Apa kata Imam Al-Haddad? Diganjar, diberikan Allah dosa yang begitu besar, yakni urusan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Andai kata kita takut sama seorang manusia, takut sama debt collector, lalu bagaimana dengan Allah? Takutnya kita sebagai manusia yang dikejar-kejar debt collector, utangnya banyak, takut luar biasa. Lalu bagaimana dengan urusan kepada Allah? Apakah kita semua nggak takut dengan Allah? Iman kita nggak ada. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, Ramadan gak terasa, hari demi hari kita lewati. Pertanyaannya, apa kabar sama Ramadan yang kita lewati? Apa udah dapat pahalanya? Apa udah dapat rahmatnya? Yang dikatakan Nabi Muhammad SAW, awal Ramadan rahmah, udah lewat. Awal Ramadan, 10 pertama Ramadan, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, dapat apa enggak kita?
insya Allah dapat, mudah-mudahan dapat, semua jawaban dapat enggaknya sesuai perjalanan di dalam kehidupan selama puasa. Ramadan enggak mengajarkan nahan lapar haus doang. Ramadan mengajarkan nahan mulut dari penyakit hati, dari memfitnah orang. Kalau Ramadan cuman mengajarkan nahan lapar dan haus, kasihan orang-orang yang 11 bulan ke belakang kelaparan. Ramadan mengajarkan kita melatih diri, hati kita, mulut kita dipuasakan dari apa? Dari menghasut orang, dari memfitnah orang. Yang dikatakan Nabi Muhammad SAW ada 5 golongan yang menggugurkan dosa. Salah satunya Nabi Maghribah, ngomongin orang, adu domba, wanadhara bisahwat, memandang dengan syahwat. Kalau dikatakan anak-anak muda, wanadhara bisahwat itu adanya di setiap sore jalan-jalan, ngabuburit. Itu wanadhara bisahwat, menghabiskan pahala puasa kalian. Bagaimana ngabuburit yang bagus? Di masjid, dengan membaca Al-Quran. Al-Imam Al-Habsyi, Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, beliau menghatamkan Al-Quran selama Ramadan sebanyak 60 kali hatam. Berarti satu hari 2 kali hatam. Beliau bisa, kita pun insya Allah bisa, asal ada kemauan. Buang hal-hal yang gak berguna, ngabuburit dari siang sampai sore atau sore sampai maghrib, buat apa? Hanya menggugurkan pahala puasa yang dikatakan Nabi tadi, wanadhara bisyahwat, memandang dengan syahwat. Jelas orang-orang yang ngabuburit melihat, memandang wanita-wanita yang bukan halalnya. Ma'asyiral muslimin, sedang Jumat yang mulia, Ramadan dikatakan tadi udah masuk ke tanggal atau hari ke-13. Apa yang kita dapat? Andai kata Ramadan ini lewat 10 pertama, 10 pertama enggak dapat rahmat Allah, rugi. 10 pertama rahmat Allah yang jelas dikatakan Nabi Muhammad, Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Az-Zumar, Allah mengatakan, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an." Wahai hamba yang melampaui batas dalam hal maksiat, jujur kita semua pernah maksiat. La taqnatu min rahmatillah. Jangan pura-pura nggak tahu ada rahmat Allah di bulan Ramadan 10 pertama, dan nggak mungkin kita mundur ke 10 pertama kemarin. Udah lewat 10 pertama, rahmat Allah udah lewat. Di depan kita ada berlian yang sangat besar, ada berlian yang murni yang bisa membahagiakan kita dunia, bahkan dunia akhirat, tapi kita lewati begitu aja. Rahmat Allah udah lewat. Lalu bagaimana kalau dapat rahmat Allah? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Mendapat rahmat Allah, janji Allah, Allah mengampuni seluruh dosa-dosa kita. Mohon maaf lahir batin, kita semua punya dosa. Dosa kepada manusia, dosa kepada Allah. Al-Imamul Ali karamallahu wajhah, beliau mengatakan dalam kitab Wasiyatul Mustafa, Al-Imam Ali karamallahu wajhah, beliau mengatakan, saya tidak takut berjumpa dengan Allah membawa dosa 70.000 dosa. Yang saya takuti menghadap Allah membawa dosa 1 kepada manusia, sedangkan dosa kepada Allah diampuni semua. Dosa 1
akan menghadang kita dari surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Andai kata rahmat nggak dapat kemarin, berlian dilewatin begitu aja. Di depan rumah kita berlian 20 koper duit isinya dolar semua, kita diemin, bahkan orang lain yang ngambil. Nah, ini kesempatan yang kedua, di fase kedua Ramadan. Awal Ramadan rahmat, wa awsatuha maghfirah, ampunan, mohon maaf lahir batin. Di dalam kitab Wasiatul Mustafa di sana dikatakan tuh bahwa di hari kiamat orang pada merengek, manusia pada merengek kepada Allah untuk mendapatkan ampunan. Itu udah telat. Ya Rabb, ampuni kami, jangan seksa kami, masukkan kami ke surga, jangan ke neraka. Udah telat. Kemana aja kemarin Ramadan? Kemana aja kemarin? Di situ ada rahmat, di sini ada ampunan Allah. Mari kita berdamai sama Allah. Kita berdamai sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sisa Ramadan ini, siapa yang tahu kita akan menyelesaikan Ramadan? Mungkin ada di diri kita, mungkin ada jamaah kita, mungkin saja, mungkin kalian saat ini Ramadan yang terakhir atau apapun bentuknya. Ayo kita berdamai sama Allah. Andai kata baju yang kita pakai saat ini atau baju yang kita udah beli untuk Ramadan, udah pasti banget, udah yakin banget Ramadan pasti ngabisin kita? Belum tentu. Andai kata ada orang-orang dari luar Jawa, dari luar Jakarta yang sudah membeli tiket, mempersiapkan pulang, mempersiapkan mudik, mereka sudah mempersiapkan mudik jauh-jauh hari, tiket dibeli dan lain-lain. Lalu bagaimana dengan Ramadan? Ramadan masuk udah jauh, 13 hari yang lalu, tapi sampai detik ini masih berkutat kayaknya, masih berkutat dengan dosa, masih berkutat dengan hal-hal yang gak manfaat. Yang dikatakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul mengancam kepada kita, wailun liman adraka Ramadan falam yughfar lahu ba'dahullah. Celaka orang yang dimana masuk bulan Ramadan sampai akhir Ramadan dia enggak dapat ampunan Allah, malah makin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini orang yang celaka. Padahal di Ramadan Allah lagi ngobrol diskon. Kalau satu mall, satu pusat perbelanjaan ada tulisan diskon 99%, diyakinkan manusia kita belanja ke sana. Diskonnya besar banget. Diskonnya sangat besar. Lalu bagaimana dengan diskon Allah yang udah pasti dapat? Ujung-ujungnya yang nanti wa akhiru Ramadan itkum minan nar. Akhir Ramadan pembebasan diri dari api neraka. Ma'asyiral muslimin dan jemaat yang mulia, 3 fase ini yang dibutuhkan kita sebagai manusia. Bohong manusia nggak pengen rahmat Allah, bohong manusia nggak pengen ampunan Allah, bohong manusia nggak pengen masuk jauh dari nerakanya Allah. Wow. 3 fase ini kita cari rahmat, cari ampunan Allah, cari pembebasan diri dari api neraka, cari. Dan siapa mereka orang-orang yang dikatakan celaka oleh Nabi Muhammad? Wailun liman adraka Ramadan falam yughfar lahu ba'dahullah. Siapa dia? Orang-orang yang celaka di bulan Ramadan ada 4 golongan. Yang pertama adalah orang yang durhaka kepada orang tua. Uququl walidain. Masih ada waktu. Yang
durhaka sama orang tua, yang benci sama orang tua, yuk berdamai. Samperin orang tua, cium tangannya, minta ridhonya. Andai kata orang tua udah ngeridhoi kita. Ini yang kedua. Yang kedua, manusia yang sial, manusia yang gak dapat ampunan Allah, yang Nabi katakan sial, bukan saya yang bilang. Rasul, wailun, Rasul bilang sial, celaka nih orang. Yang kedua adalah orang yang sering minum minuman keras, mabok-mabokan. Kalau andai kata ada dalam diri kita yang masih begitu, ayo berdamai sama Allah. Mau kapan lagi dapat ampunan Allah selain di Ramadan ini? Ramadan yang lalu bukan Ramadan kita. Ramadan yang tadi malam, yang kemarin, hari Kamis, hari Rabu, itu bukan Ramadan kita, udah lewat. Ramadan kita saat ini, hari ini, Jumat ini, dan seterusnya. Ramadan yang tahun lalu pun bukan Ramadan kita. Maka ayo gapai. Kita mengajak semua, ayo biar kita semua kumpul di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kedua, mudminul khamr, orang yang kecanduan minuman keras. Orang-orang tarawih dia minuman keras, dia mabuk dan lain-lain. Dipastikan orang ini orang celaka, nggak bakal dapat ampunan Allah walaupun ini orang melewati ratusan Ramadan. Yang ketiga, pemutus silaturahmi. Orang yang memutuskan silaturahmi, kata Nabi Muhammad SAW dalam hadis, walaupun dia matinya di tengah-tengah Ka'bah, nggak bakal dapat ampunan Allah. Kita warga Cilumuk mendengar ada salah satu warga, salah satu jamaah Masjid As-Salamiyah meninggal dunia depan Ka'bah, pasti kagum, hebat, luar biasa. Meninggalnya itu orang depan Ka'bah, tapi terlebih hebat, terlebih mantap, orang tersebut mati di tengah-tengah Ka'bah, enggak dapat ampunan Allah. Matinya di tengah Ka'bah, tapi enggak dapat ampunan Allah. Hebatnya luar biasa ini manusia. Kenapa? Ada dosa kepada manusia, memutuskan tali silaturahmi. Yang terakhir dalam khutbah yang saya singkatkan ini, yang terakhir yang dikatakan Nabi wailun, celaka, adalah orang-orang yang tidak bisa menggunakan Ramadan dengan sebenar-benarnya, yang nggak bisa menghidupkan bulan Ramadan dengan sebenar-benarnya. Di Ramadan masih biasa, pada saat tarawih dari malam pertama ramai, kedua terus sampai ke 13, sampai nanti malam ke 14. Bagaimana keadaan saf masjid kita? Itu pertanyaan. Andai kata dari malam pertama sampai malam terakhir jamaah nggak berkurang, berarti para ulama, para pendai kita sukses menjalankan dakwah. Kenapa? Karena di dalam sholat tarawih di situ ada keutamaan. Rasul bilang, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang beribadah di malam Ramadan, sholat di malam Ramadan, tarawih, maka Allah ampunkan sholat itu dengan iman, dengan ikhlas. Allah akan diampunkan oleh Allah dosanya yang terdahulu. Alhamdulillah. Sebenarnya Ramadan ini adalah kabar gembira bagi kita pendosa, bagi kita yang dilumuri dengan dosa Allah, dengan dosa kepada manusia. Ini Ramadan kesempatan kita. Maka mari kita berdamai kepada Allah, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan terakhir, Ramadan datang membawa rezeki. Syahrun yuzdadu rizqu fi ummati. Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan Ramadan datang membawa, menambahkan rezeki bagi umat. Hanya di Ramadan orang-orang mendapatkan rezeki
mendapatkan bonus dan mendapatkan THR hanya di Ramadan. Sedangkan ya Rasulullah SAW, pembelanjaan dimanapun ramai, semua rezeki dari Allah, ditambahkan rezekinya manusia, hamba Allah, umatnya Nabi Muhammad SAW. Saudara Rasulullah, betul yang dikatakan Nabi Muhammad, bulan ditambahkan rezeki umat. Mudah-mudahan kita Allah berikan rezeki yang banyak, ditambahkan sehat, ditambahkan daripada umur yang panjang untuk menghabiskan Ramadan, dan diberikan kita keberkahan takwa kepada Allah selepas bulan Ramadan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa hikmatil ayati wa dzikril hakim innahu huwas samiul alim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghaman liman bihi jahada wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sahbihi al-ghurra. Amma ba'du, fa ya ayuhan nas ittaqullah waf'alul khairat wajtanibus sayyi'at fi kulli waqtin wa hin. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa asdaqul qa'ilin, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ala tabi'in wa tabi'in tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin warda 'anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat ya qadiyal hajat ya qadiyal hajat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Min fadlihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus